Mas Gibran mengajak mahasiswa untuk menyaksikan anak-anak yang sedang makan MBG, di mana katanya ikut mengawasi. No, ini bukan mengawasi karena cuma sekali datang ke sana. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fit Sakti di channel Ekspertor Muda Indonesia. Lama sekali saya tidak ngambil video. Untuk kali ini saya ingin aktif mengomentari MBG ya, BGN. Karena kalau misalkan kita diam, maka akan dianggap kita sebagai orang yang setuju dengan adanya BGN atau MBG. Kenapa saya sekarang aktif berani ingin mengomentari? Pertama, karena BGN ini sudah menjadi sarang korupsi. Terbukti kepalanya sudah tertangkap dengan korupsi triliunan, di mana itu adalah semua adalah uang rakyat, uang saya, uang bangsa negara yang dikumpulkan dengan cara memungut pajak. Makanya saya ingin ikut aktif untuk menyuarakan program-program yang memang menciptakan nuansa korupsi. Di mana Pak Prabowo menyampaikan bahwa Pak Prabowo ingin memberantas korupsi ke akar-akarnya. Tapi nyatanya Pak Prabowo menciptakan lapangan korupsi, menciptakan ladang korupsi, di mana kepalanya sudah tertangkap, wakilnya sudah tertangkap, dan berbagai orang-orang yang aktif di dalamnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Itu yang pertama. Jadi ini program sudah tidak sehat ya. Program ini sudah selayaknya untuk dievaluasi dan Pak Prabowo harus legowo. Saya tahu Pak Prabowo maunya tujuannya mulia, tapi caranya yang tidak benar. Oknum, bukan lagi oknum ya, penyelenggaranya yang tidak benar. Tuh yang ini saya komentari. Yang pertama, kapan hari Mas Gibran itu mengajak mahasiswa ke NTT, kalau tidak salah ada perwakilan dari berbagai mahasiswa. Saya tidak mengatakan ini adalah representatif dari mahasiswa yang berdemo. Mas Gibran mengajak mahasiswa untuk menyaksikan anak-anak yang sedang makan MBG, di mana katanya ikut mengawasi. No, ini bukan mengawasi karena cuma sekali datang ke sana. Bisa jadi ketika datang ke sana, kunjungan ke sana, menunya dienakin, tapi ketika sudah tidak ada kunjungan, tidak ada orang yang ke sana, menunya kembali kepada menu setelan semula. Jadi yang ingin saya komentari, yang pertama, kemarin Mas Gibran mengajak mahasiswa ke sana untuk kunjungan ke NTT, di mana mahasiswa menyaksikan bagaimana anak-anak lahap memakan menu-menu MBG. Tapi yang saya ingin sampaikan bukan berarti ketika mahasiswa perwakilan yang tadi datang ke sana itu justru menjadi tameng, menjadi benteng untuk mengatakan kalau MBG itu penting. Iya penting, tapi di sana belum tentu penting di berbagai kota lain. Jadi kalau Mas Gibran mengajak ke sana, mahasiswa ke sana untuk membungkam ya, atau mengadu mahasiswa antara mahasiswa, itu tidak tepat ya. Karena bisa jadi di sana memang dibutuhkan, karena memang tempat terluar ya, tempat tertinggal terluar memang dibutuhkan banget. Tapi kalau di kota-kota besar saya rasa itu tidak perlu MBG. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai mahasiswa yang ke sana itu langsung mengatakan setuju dengan MBG. Ya setuju kalau di tempat terluar dan tertinggal, itu sangat saya setuju. Di kampung-kampung saya setuju dengan adanya MBG. Tapi kalau di kota-kota besar saya sangat tidak setuju. Kenapa? Karena di kota-kota besar kebanyakan siswa sudah mendapatkan gizi yang cukup, kecuali di data. Itu yang pertama. Jadi adik-adik mahasiswa jangan langsung langsung mengiyakan ya, dibaca situasinya. Bisa jadi di sana dibutuhkan tapi di sini tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, aktivitas saya setiap hari itu datang ke berbagai sekolah karena memang pekerjaan saya ranahnya di sana, di berbagai sekolah yang berbeda, di tempat sekolah yang berbeda. Yang saya temui setiap saya datang ke sekolah, saya selalu ditawari makan MBG. Ya saya makan karena memang saya tanyakan lebih. Ternyata lebihnya itu dikarenakan pertama, ada setiap hari itu pasti ada siswa yang izin. Ya, sehingga jumlah yang dari sana itu selalu sama. Yang pertama pasti ada siswa yang izin, entah ada yang sakit atau misalkan ada kegiatan di luar sebagainya, sehingga menunya lebih.
porsinya lebih. Itu biasa saya makan. Yang pertama. Yang kedua, setiap kali ompreng itu sudah diminta untuk dikembalikan ke dapur, itu pasti ada sisa makanan yang terbuang. Saya pastikan ada makanan yang terbuang. Karena ini saya ngomongnya di kota ya. Karena siswa tidak sama. Ada siswa yang suka ini, ada siswa yang tidak suka ini. Ada yang nasinya dibuang, ada yang sayurnya dibuang. Kalau burger ya, ada rotinya yang dibuang, ada sayur tomat-tomatnya yang terbuang. Pokoknya pasti ada yang terbuang. Itu kan uang, guys. Kalau di kampung-kampung mungkin termakan ya. Kalau di kota-kota di desa-desa terluar mungkin dibutuhkan, tapi kalau di kota, anak-anak lidahnya sudah berbeda. Jadi ini yang ingin saya suarakan, bahwa tidak selamanya siswa jangan dianggap sama. Semua siswa itu membutuhkan. Jadi apalagi sudah tertangkap ketuanya dengan korupsi, dia sudah tidak sehat. Itu yang kedua. Jadi apa yang kedua? Yang kedua adalah tidak semua siswa butuh MBG. Yang ketiga, tujuan dari MBG ini sangat mulia, untuk menghilangkan, membantu, memperbaiki gizi siswa. Tapi penyelenggaranya itu tidak mendata siswa mana yang butuh, siswa mana yang tidak butuh. Jadi kalau harapan saya ingin menyuarakan ke depannya, kalau di kota-kota besar atau sekolah-sekolah unggulan seperti SMA 1, SMA 2, SMA 3, terus ada SMP 1, SMP 2, SMP 3, itu rata-rata saya katakan ya 50 bahkan lebih dari siswa di SMA unggulan itu orang tuanya adalah orang tua yang berada. Jadi kalau misalkan mau dilanjut, tolong didata, tidak semua siswa butuh MBG. Jadi akhirnya apa? Karena ini program tidak terencana dengan baik, program yang mohon maaf penyelenggaranya adalah para partai-partai yang ada di sana, sehingga susah sekali program ini dievaluasi. Kemarin ada guru yang melapor, bingung mau melapor ke polisi, polisi punya SPPG, mau melapor ke tentara, tentara punya SPPG, mau melapor ke DPR, DPR pusatnya SPPG, bahkan mau melapor ke akhirat, MUI juga terlibat. Jadi susah sekali, makanya rakyat harus bersuara di sini. Jadi karena ini program yang sudah kacau, di mana ketuanya sudah tertangkap sebagai koruptor dengan skala yang sangat besar, otomatis ekor-ekornya itu pasti ngekor kepada ketuanya. Tidak mungkin tidak ada yang tidak ngekor, karena sudah kepalanya sudah busuk. Jadi teman-teman, ayo suarakan, jangan sampai uang kita yang terpungut karena pajak ini digunakan dengan program-program yang sangat tidak efektif, program-program yang memang tidak terlalu dibutuhkan di kota-kota besar. Jadi segera dievaluasi, ditinjau kembali, jangan sampai program ini hanya untuk mengenyangkan para elit-elit di luar sana. Saya Trisakti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.